Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kuswandi Ahmad Marfu, MPD. Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi mengenai pelarangan anak dari Bapak Dr. Kuswandi Ahmad Marfu. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada tahun ajaran 2020-2021 memasuki tahun ajaran yang khusus luar biasa, dan ini membuka peluang bagi lingkungan pendidikan untuk merubah tata kelola termasuk juga tata ajar dengan pola baru. Pada kesempatan yang baik ini saya mendapatkan permintaan untuk berbicara tentang sekolah ramah anak. Pada hakikatnya sekolah itu adalah sebuah tempat untuk terjadinya proses pendidikan, yaitu tempat di mana akan menjadikan manusia sebagai manusia yang ideal. Di sekolah ini saudara-saudara nanti akan dibawa dari manusia yang apa adanya selama 3 tahun ke depan, akan dibawa menuju pada posisi manusia yang dicita-citakan. Nah, cita-citanya ada beberapa cita-cita. Ada cita-cita menurut pendidikan atau undang-undang pendidikan, yaitu cita-cita terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berkepribadian unggul, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Cita-cita menurut orang tua, saudara-saudara nanti akan disiapkan untuk jadi anak yang mandiri, yang soleh. Nah, tentu Ananda semua nanti akan memiliki cita-cita juga. Harus ditentukan cita-cita masuk SMA ini untuk apa. Apabila tanpa tujuan, maka hari-hari selama di SMA ini saudara hanya akan melewati hari-hari tanpa arti. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita saudara memasuki lingkungan sekolah, di mana sekolah itu sebuah kawasan yang penuh aturan, tertib. Nah, ada aturan itu nanti yang tertulis dari sekolah, itu disiplin sekolah. Ada aturan dari teman-teman, dari kakak-kakak. Ada aturan dari teman-teman sebaya, dan itu disebut dengan nilai-nilai. Nah, berkaitan dengan tema ramah anak, pertama saya ingin mengajak kepada saudara-saudara hendaknya masuk ke sekolah itu berdasarkan panduan tujuan ke sekolah untuk apa. Yang kedua, saudara harus memperjelas di lingkungan sekolah saudara akan bergaul. Nah, pergaulan antar saudara dengan teman, bergaul antar saudara dengan senior saudara, bergaul antar saudara dengan para tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu berupa dari mulai satpam di depan, penjaga sekolah, cleaning service, bapak ibu tata usaha yang ngurusi administrasi, dan tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini dipimpin seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan nanti ada komite sekolah, itu dikoordinir, diatur oleh kepala sekolah. Nah, jadi nanti dalam pergaulan ini ada yang disebut dengan tata aturan, ada nilai yang harus dipedomani. Kepada adik-adik nanti saya akan bagikan materi khusus bacaan tentang bagaimana seorang murid atau seorang siswa yang menurut undang-undang disebut sebagai peserta didik itu berbuat. Tetapi bagaimana juga tentang ramah anak ini, aturan ramah anak ini mengatur dari mulai kepala sekolah, pendidik atau guru-guru, laboratorium, pustakawan, tenaga kependidikan, termasuk mengatur orang tua.
itu ramah anak itu mengatur semua. Tetapi hal yang paling utama berkaitan dengan ramah anak, di mana saudara-saudara sebagai peserta didik memiliki beberapa hak yang oleh PBB pada tahun 1998 sudah dikonvensi, dideklarasikan ada 10 hak. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Itu hak dasar saudara. Jadi saudara masuk ke sekolah ini atas dasar saudara harus mendapatkan kesempatan pendidikan. Tetapi bagaimana pendidik di sini tentu berkaitan dengan seluruh sarana prasarana yang diatur, seluruh lingkungan yang diatur, seluruh suasana. Suasana di sini suasana pergaulan yang diatur. Jadi masuk sekolah, saudara masuk ke lingkungan yang penuh dengan aturan. Nanti di sekolah ada aturan, dan apabila seseorang melanggar sebuah aturan ada sanksi. Sanksinya tentu macam-macam. Tetapi apabila ada sanksi yang dikeluarkan oleh misalnya oleh kepala sekolah, oleh satpam, oleh guru yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, saudara-saudara boleh komplain. Anak-anak boleh komplain. Guru percaya kepada adik-adik semua, guru yang masuk yang berada di lingkungan pendidikan ini adalah manusia-manusia yang telah dipersiapkan khusus, dipilih dari lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan madrasah aliyah, dipilih oleh lembaga pendidikan, ini orang yang pantas jadi guru. Oleh karena itu yakin oleh saudara-saudara selaku siswa atau selaku peserta didik di tempat ini bahwa lingkungan ini percaya lingkungan yang akan mengiring saudara pada tujuan hidup di masa depan. Namun demikian apabila suatu saat ada salah aturan, ada salah pelanggaran yang menurut saudara itu saudara diberikan kesempatan untuk mengadukan, menceritakan dan meminta pertimbangan. Tetapi satu hal, agar saudara-saudara dapat belajar dengan baik, ada rumus utama dari seorang guru utama yang dalam Islam itu disebut imam, dan itu imam besar yang namanya Imam Syafi'i. Pertama, apabila saudara tidak pernah mengalami derita mencari ilmu, maka saudara siap-siap akan menderita dalam kehidupan. Artinya bahwa apabila saudara tidak bersusah payah dalam pencarian ilmu, maka saudara akan menghadapi kesusahan, kepayahan dalam hidup di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk suksesnya belajar di sebuah lembaga pendidikan, ini ingat, pertama, cintai guru. Cintai guru. Yang kedua, bergaul dengan guru atas hormat dan kewibawaan. Bahkan ada ulama dulu yang mengajarkan melangkahi bayangan guru saja menjadi pantangan. Bayangan guru ditinca oleh kita, itu menjadi pantangan. Maknanya bahwa begitu pentingnya posisi guru. Nah, kalau saudara menghormati guru, mencintai guru, maka ilmunya itu akan saudara warisi. Tanpa ada sambung hati antara saudara dengan guru, maka saudara ilmu semudah apapun ilmu itu tidak akan meresap. Jadi kunci utama dalam belajar kita ke depan untuk sukses, kudu boga rasa resep ka guru yang berada dan bersama kita. Kemudian adik-adik sekalian, terutama dalam menyongsong kegiatan di masa depan, kita kan belajar nanti akan di mana saja. Kita akan belajar di rumah, kita akan belajar di perpustakaan, kita akan belajar di dunia maya. Nah, oleh karena itu dari sekarang, mari kita buktikan generasi siswa 2020 adalah generasi yang luar biasa. Taat etika, taat norma, taat pada cita-cita.
Kalau adik-adik tidak memiliki cita-cita, mending dari sekarang keluar dari sekolah, cari nafkah saja dulu, cari kehidupan saja, mau jadi apa terserah. Begitu masuk ke dunia sini, saudara penuh tantangan. Masuk ke dunia keilmuan ini itu seperti orang sedang mendaki, seperti orang yang mendaki. Semakin tinggi pendakian, semakin tinggi juga penderitaan. Maksudnya begini, kalau saudara pernah jadi pendaki gunung, semakin dekat ke puncak itu semakin lelah, semakin payah. Nah, pada saat semakin dekat itulah ingat bahwa cita-cita sebentar lagi akan tercapai. Keberhasilan saudara-saudara nanti dalam menuntut ilmu tergantung pada seberapa lelah saudara mempersiapkan diri. Hasil nilai yang diperoleh nanti itu akan sebanding dengan tenaga atau energi yang kita keluarkan. Bagi saudara sebagai anak manusia yang memiliki hak ajasi yang diatur oleh hak ajasi di Konvensi PBB dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Saudara boleh melakukan katakanlah, Pak, tidak begini, boleh. Karena saudara harus memiliki keberanian untuk berbeda pendapat, tapi pada rel aturan yang benar. Di sekolah, dalam kondisi sekolah yang ramah anak, nanti saudara akan masuk sebuah kampus yang bersih, yang tentu harus lebih baik dari rumah Anda. Sekolah akan lebih tertib dari rumah Anda. Sekolah akan harus lebih bersih dari rumah Anda. Tetapi adik-adik sekalian, karena begitu saudara masuk sekolah ke SMA Negeri Jatinangor ini, saudara masuk kepada wawasan yang ketika saudara dinyatakan sebagai sah sebagai murid ini, maka sekolah itu milik Anda. Dan ketika saudara masuk ke sekolah itu dan saudara keluar, maka sekolah itu akan mengikuti kehidupan Anda sampai Anda meninggal. Ketika saudara dinyatakan nanti sebagai alumni, saudara tidak bisa melupakan memori yang diterima selama di sekolah. Oleh karena itu, jadilah sekolah ini sebagai tempat yang paling berkesan dalam hidup Anda. Saudara tidak akan bisa menghapus kenangan-kenangan. Oleh karena itu, di sekolah ini buatlah kenangan-kenangan yang indah, buatlah prestasi-prestasi yang membanggakan di masa depan. Jangan saudara berbuat melihat sekolah itu menderita, karena saudara selama di sekolah itu saudara penuh derita. Yang harus saudara terima adalah di sekolah itu, di pintu gerbang itu aku masuk dengan sebuah tekad untuk mencapai kebahagiaan di masa depan dengan melalui jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, SMP. Setelah SMP kan saudara ke SMA. Nah, rangkaian antara dari mulai TK, SD, SMP, sekarang saudara berada di kelas yang namanya SMA dengan seragam yang sudah berabu putih. Itu sudah menandakan saudara sudah semakin, kalau abu-abu itu kan semakin harus was-was. Pada dunia yang abu-abu harus dipertegas cita-cita. Ada sebuah pantun atau hikmah, cita-cita laksana puncak gunung, jalan ke puncak berlurah bukit, di tengah jalan jangan duduk termenung, lanjutkan betapapun sakit. Nah, jadi saudara harus menganggap di sekolah itu nanti di samping penuh kenangan indah juga penuh perjuangan. Saudara harus kurang tidur karena harus membaca. Saudara harus mungkin kurang waktu karena harus mengerjakan tugas-tugas. Tapi kerjakan semua tugas yang diberikan oleh para senior, yang diberikan oleh para guru. Itu yang pertama adik-adik sekalian. Selanjutnya adik-adik, tadi sudah disampaikan hal yang pertama. Yang kedua,
Ketika saudara memasuki lingkungan kelompoknya tata usaha, kelompok pendidik itu kelompok yang secara khusus sebuah suasana yang penuh tata tertib. Kita para pendidik dan para manajemen pendidikan akan mempersiapkan dari segala sesuatunya sesuai dengan aturan. Dari mulai pagi hari sampai siang hari, mungkin sampai sore hari. Kalau ada kelas sore berarti dari orang yang sedang mencari tahu. Oleh karena itu, jangan segan untuk bertanya, jangan segan untuk menyatakan saya belum mengerti. Karena guru tidak tahu apa yang ada di otak saudara. Nah, kemudian untuk saudara memahami sebuah proses pembelajaran, maka harus disiapkan di dalam otak kita itu bersama hati kita niat untuk memperoleh sesuatu pagi ini. Setiap hari harus dicanangkan, hari ini saya ingin dapat ilmu baru. Nah, dalam proses keberhasilan ini saudara harus biasa mengulang dan mengulang apa yang disampaikan oleh guru di kelas, oleh pembimbing di perpustakaan, atau oleh siapapun. Itu diulang dan diulang. Proses pengulangannya macam-macam, tetapi salah satunya yang ideal buat adik-adik agar prestasi bagus, sebelum masuk kelas atau sebelum ini pagi hari saudara sudah membaca dulu materi yang kemarin dari bapak guru ini, dari ibu guru ini. Ada yang belum mengerti, boleh sebelum mulai pelajaran bapak atau ibu, boleh saya bertanya dulu. Atau pagi ini kalau boleh bapak mengulang pelajaran yang kemarin, boleh. Hal yang demikian dilakukan. Pokoknya saudara jangan keluar dari sekolah dalam kebingungan, tapi harus dalam kejelasan. Tentu saja adik-adik sekalian, di sekolah itu kan waktu terbatas sekali. Oleh karena itu hendaknya saudara jadikan seluruh waktu saudara selama 3 tahun di SMA ini dalam suasana belajar. Kenapa demikian? Menurut ahli neurologi atau ilmu otak, umur 16 sampai 18 adalah proses pembentukan jalur-jalur atau saraf-saraf otak itu untuk menjadi 100%. Selebihnya ke sana dikembangkan. Mumpung saudara masih berada dalam alam yang hebat, maka sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran di lingkungan sekolah nanti saudara akan bertemu dengan guru. Berikan hormat kepada guru, berikan hormat kepada senior, berikan hormat kepada siapapun, dan katakan bahwa yang di hadapan saudara itu guru saudara, mungkin sampai satpam saudara, itu semua akan memberikan dorongan doa kepada Anda untuk menjadi manusia yang hebat di masa depan. Berkaitan dengan kondisi ramah anak, sebagai orang yang sedang berada dalam masa pertumbuhan, ingin membuktikan diri dengan kegagahan, ingin membuktikan kecantikan, ingin membuktikan diri kegantengan, boleh salurkan. Semua itu boleh salurkan, tetapi pada tempat-tempat yang ideal, pada tempat-tempat yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus. Oleh karena itu buat adik-adik, pernah disampaikan oleh pemateri yang lain tentang pentingnya ekstrakurikuler. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa materi-materi di lingkungan pendidikan itu berada pada ranking besar. Waktunya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang baik di masa depan. Berkaitan dengan lingkungan ini, lingkungan apabila saudara berada di lingkungan, tadi saya sudah katakan, sekolah itu menjadi milik Anda seumur hidup. Sekolah ini ketika saudara masuk, sekarang sudah dinyatakan diterima, maka saudara memiliki SMA Negeri Jatinangor ini seumur hidup. Oleh karena itu, ada kewajiban sebagai pemilik sekolah, kita harus memelihara alamnya.
harus memelihara lingkungannya. Lingkungannya untuk apa? Untuk saudara nyaman belajar, untuk saudara nyaman bergaul dengan teman. Jangan lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat yang disebut dengan materi bully itu. Jangan lakukan itu. Walaupun itu hanya iseng dan segala macam, saudara harus menghormati teman saudara, harus menghormati bawah atau junior saudara, senior saudara, dan saudara nanti akan menyatakan diri, aku adalah penentu masa depan bersama, aku adalah penentu diriku sendiri. Kemudian ketika saudara ingin hidup di lingkungan ramah, maka saudara memiliki bangku saudara, memiliki meja saudara, memiliki ruangan saudara, dan itu semua akan terpatri di dalam batin saudara sebagai saudara miliki. Oleh karena itu, jangan lakukan perusakan terhadap fisik. Begitu juga lingkungan saudara harus nyaman. Jangan lakukan perusakan lingkungan sosial. Yang disebut lingkungan sosial itu adalah lingkungan yang maksudnya yang lingkungan gaul saudara. Jadi saudara nanti mudah-mudahan materi materi pengantar bahan lengkap akan saya, bila perlu nanti saudara ambil ke kirim ke mail saya boleh, ke Facebook juga boleh, ke WA juga boleh, atau minta sekali-kali, Pak saya murid SMA Negeri Jatinangor, suatu saat kami ingin berdialog dengan Bapak via Zoom, boleh. Hari ini, jam ini, masa depan kita ditentukan oleh sesuatu yang baru. Guru saudara bukan hanya di SMA Negeri Jatinangor. Guru saudara adalah guru TK saudara, guru SD saudara, guru sekarang guru SMA yang tentu harus saudara kenali satu persatu. Kemudian nanti saudara masa depan akan berhadapan dengan guru-guru sampai dengan level guru besar. Saya berpesan kepada adik-adik semua, di pinggir atau di samping kampus SMA Jatinangor hanya terhalang beberapa ratus meter saja ada kampus besar, yaitu Universitas Negeri Pajajaran. Dulu disebutnya Universitas Negeri Pajajaran Bandung, namanya masih. Tapi saya hanya menantang kepada saudara agar kampus yang dekat dengan kampus universitas yang dekat dengan kampus SMA saudara, rebut itu Unpad oleh saudara. Kuasai Unpad, dari setiap prodinya ada lulusan dari SMA Negeri Jatinangor ini. Bahkan suatu saat rektor Unpad di masa depan adalah alumni dari SMA Negeri Jatinangor ini. Seperti halnya dulu ada rektor Unpad yang rumahnya itu di pinggir kampus Unpad di Patimpur. Saya kenal betul rektor itu, dan beliau dari Fakultas Pertanian menjadi rektor 2 periode, artinya 8 tahun dia jadi rektor. Dan beliau adalah namanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia. Ini alumni Unpad yang lahir di pinggir kampus Unpad. Nah saudara-saudara sekarang kampus saudara berdampingan dengan kampus besar, silakan tentu di masa depan. Sebelah sananya ada kampus yang namanya Institut Teknologi Bandung. Itu kampus besar di Bandung. Di sebelah sananya lagi ada kampus yang namanya STPDN. Sekarang namanya IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu untuk calon-calon dari mulai lurah, calon camat, calon bupati, sampai calon gubernur dan seterusnya. Jadi saudara, saya ingin mengingatkan, ketika saudara berada di kampus Jatinangor ini, saudara berada di tengah-tengah pergumulan kampus besar. Tambah lagi satu, ada akademi Institut
koperasi IKOPI. Sebelah sananya lagi ada Universitas Islam Negeri. Jadi saudara-saudara, kampus saudara SMA ini luar biasa strategisnya. Oleh karena itu, jadikan sekolah ini sebagai sekolah yang ramah terhadap diri saudara dan ramah terhadap masa depan saudara. Saya kira demikian. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab boleh kirim via SMS, via WA dan segala macam. Datanya tanya ke rekan-rekan. Demikian saudara, dan saya sampaikan penghormatan kepada rekan-rekan kalian, jadi senior-senior kalian yang menyelenggarakan forum ini sebagai forum pengantar saudara memasuki bangku sekolah di sekolah menengah. Demikian, kepada Allah kita berserah diri. Saya berdoa mudah-mudahan saudara mencapai cita-cita dengan baik. Ya Allah, tunjukilah murid-murid SMA Negeri Jatinangor ini kepada jalan yang lurus dan berikan kesempatan kepada semua untuk mencapai kemudahan. Dan ketika saudara menghadapi kesulitan dalam belajar, ingat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.